Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video ini kita akan membahas tentang salah satu materi ilmu balaghah, yakni tentang uslubul hakim. Yang dimaksud dengan uslubul hakim adalah gaya bahasa yang disampaikan oleh seseorang dalam memberikan jawaban terhadap sebuah persoalan dengan jawaban yang keluar daripada persoalan tersebut. Nah, hal ini dimaksudkan karena mutakalim ingin agar mukhatab teralih perhatiannya dan seyogyanya lebih memperhatikan masalah yang lain. Ibaratnya kalau ditanyakan A, yang dijawabnya adalah B. Tentunya ada tujuan tertentu mengapa mutakalim menjawabnya berbeda dengan yang dipersoalkan. Nah, dengan demikian tujuan dari uslubul hakim ini diantaranya adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih bermanfaat. Yang kedua, untuk memperindah suatu ungkapan atau jawaban. Yang ketiga, untuk melihat dan lebih dekat dengan pembahasan ilmu badi. Contoh-contoh ayat ataupun ungkapan-ungkapan yang mengandung uslubul hakim. Salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Yang ditanyakan adalah tentang bentuk bulan sabit di langit yang setiap malamnya berubah-ubah, di mana untuk memahami jawabannya harus menguasai ilmu pengetahuan yang pada waktu itu memanglah belum berkembang. Oleh karena itu, jawabannya dialihkan pada manfaat bulan sabit sebagai penunjuk waktu. Tadi ya, yang ditanyakan adalah mengapa bentuk bulan sabit itu berubah-ubah, tapi jawabannya adalah fungsi dari bulan sabit itu. Contoh lainnya di Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil. Artinya, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ditanyakan adalah macam ataupun bentuk harta yang bagus untuk dinafkahkan. Tetapi jawabannya adalah tentang siapa saja yang perlu diberi nafkah. Ini isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ingin agar kita lebih fokus memberi nafkah daripada bentuk hartanya. Artinya apapun itu, harta yang kita nafkahkan itu adalah baik. Nah, seperti itu maksud dari ayat ini. Kemudian di surat Asy-Syu'ara ayat 23 dan 24. Qala fir'aunu wa ma rabbul alamin? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Artinya Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu? Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang yang mempercayainya. Dalam ayat ini Fir'aun menanyakan tentang esensi Tuhan semesta alam kepada Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam menjawab dengan sifatnya menggunakan uslubul hakim sebagai isyarat bahwa mencari tahu esensi dari Allah adalah kemustahilan karena tak akan bisa dijangkau oleh akal manusia. Contoh lainnya dalam ungkapan berikut. Qila li syaikhin harim kam sinnuka faqala inni an'amu bil afiyah. Artinya, seorang kakek tua ditanya berapa usiamu,
Lalu ia menjawab, aku merasa senang bisa sehat. Pada contoh di atas, si penanya bertanya tentang umur ataupun usia kepada kakek tua itu. Akan tetapi yang dijawab oleh kakek itu bukanlah menunjukkan angkanya, melainkan menjawab dengan hal lain yang berhubungan dengan kesehatannya. Seolah-olah kakek itu mengingatkan bahwa masalah yang terpenting baginya bukan jumlah usia, tetapi kesehatan yang dapat membuatnya bahagia. Contoh lainnya, su'ila gharibun an dinihi wa i'tiqadihi faqala uhibbu lin-nasi ma uhibbu li nafsi. Ada seorang asing yang ditanya tentang agama dan keyakinannya, kemudian ia menjawab, uhibbu lin-nasi ma uhibbu li nafsi. Aku mencintai orang-orang sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Artinya bahwa orang asing itu tidaklah menjawab saya agamanya A, B, C, melainkan yang terpenting itu adalah apapun agamanya, yang terpenting bisa berbuat baik kepada orang lain. Seperti itu. Sekian dan demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.